Jadi different network ini didasari oleh satu hal. Untuk meraih kesuksesannya, kami percaya kita itu harus mengambil asymmetric bet. Bet yang semaksimal mungkin nanti returnnya, namun sekecil mungkin resikonya nantinya. Bet yang luar biasa besar nanti ke depannya. Nah, jadi kami mengambil suatu topik yang niche dan tidak melebar kemana-mana, yaitu artificial intelligence. Dan different network ini dibangun mengambil asymmetrical bet, dan kita percaya bahwa kedepannya AI itu akan sangat besar nantinya. Ini adalah dasar dari segalanya, dari different network. Dan kenapa kita mau all in, benar-benar all in ke artificial intelligence, karena kita yakin suatu saat ini akan menjadi hal yang luar biasa besarnya. Bahkan semua orang akan menggunakannya, sadar atau tidak sadar. Ini adalah dasar dari segalanya, dari different network. Dan different network ini semua founders awalnya dan nanti orang-orang isinya itu juga akan berpikiran yang sama seperti itu, bahwa artificial intelligence ini akan berdampak sangat besar, far way more big and dangerous dari yang dibayangkan orang-orang, seperti kata Elon Musk. Nah, different network ini itu memiliki structure yang awalnya itu dibangun oleh 5 founder utama. Tapi ada satu founder yang benar-benar dia adalah yang memulai segalanya, yaitu Stephen Quick. Lalu co-foundernya ada Gavin Kurniawan. Lalu ada Agnes Araceli. Lalu ada Livia Amelia. Lalu ada Tenny Suryadi. Nah, kami percaya dari 5 orang ini itu kita sudah cukup untuk memulai dulu setidaknya. Walau nanti kita ketika sudah besar, kita pasti bisa memanfaatkan waktu orang lain dan membuat orang lain bekerja untuk kita pastinya. Dan juga menggunakan tools-tools AI yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi untuk membantu kinerja kita supaya kita itu efisien dan kita keep it simple, always keep it simple. Kita efisien, perusahaan kita itu harus efisien, dan ketika AI tools bisa menggantikan manusia, maka kita akan gunakan untuk menggantikannya. Nah, dari 5 founder ini kita percaya bahwa skill set dari mereka itu sangat-sangat penting. Karena founder utama itu kita percaya kita itu mengerjakan sesuatu, kita harus berfokus kepada kekuatan kita masing-masing. Contoh, di Indonesia ini saya yakin banyak sekali orang tua murid yang ketika anaknya mendapatkan nilai 95 di matematika dan mendapatkan nilai 90 di mata pelajaran IPA, lalu mendapatkan nilai 70 di pelajaran bahasa Inggris, orang tua di luar sana akan mengikutkan anaknya bimbel dan juga les bahasa Inggris. Jadi orang-orang di luar sana dan orang-orang NPC di luar sana itu justru fokus kepada kelemahan diri mereka dan juga anaknya. Kelemahan diri mereka, mereka fokus di situ dan melupakan kekuatannya. Nah, kita ini kontrarian, jadi kita justru berpikir terbalik. Kalau kita ini harus berfokus kepada kekuatan kita dan kita maksimalkan di situ. Itu adalah cara berpikir leader kita, yaitu saya. Nah, maka dari itu kita membagi tugasnya ini juga sesuai dengan apa yang kita masing-masing paling kuat dan paling maksimum pekerjaannya ketika kita melakukannya masing-masing.
ketika kita do it juga kita happy, kita tidak berasa seperti kita bekerja, namun kita berasa itu seperti taman bermain kita, tapi menghasilkan banyak sekali uang. Nah, maka dari itu leader kami itu membagi kami tugas sesuai dengan kekuatan kami dan yang memang kami ahli di situ. Nah, yang pertama, founder utama ini Stephen Quick ini dia akan menjadi salesman utama. Sales itu bukan berarti door to door, walaupun bisa dilakukan, namun salesnya ini dalam artian personal branding yang kuat, konten media yang besar, dan menyediakan platform, menyediakan membangun komunitas yang sangat-sangat besar. Itu semua part of the sales. Kayak berjualan, cara membuat description, cara membuat video-video yang menarik dan mengconvince orang-orang, karena memang itu keahliannya. Seperti membuat konten rajin di sosial media, lalu bekerja membuat video, dan pemasaran-pemasaran lainnya. Tapi dengan cara yang modern seperti yang dilakukan oleh contohnya Andrew Tate dan Timothy Ronald. Nah, Stephen Quick ini memiliki keahlian di situ, maka tugas ini dialokasikan ke Stephen Quick. Dia juga yang membuat platform ini berjalan dan ada. Nah, selain daripada itu, dia juga menjadi leadernya, alfanya dari segalanya untuk mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah Gavin Kurniawan. Gavin Kurniawan ini bisa dibilang adalah orang produknya. Karena kami percaya ketika ada satu otak di baliknya dan ada satu yang pandai mengeksekusinya, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Nah, maka dari itu Gavin ini adalah orang produknya. Dia yang akan fokus membuat produk jadi lebih baik. Dia yang akan berfokus membuat segalanya jadi lebih baik. Terutama produk kita. Seperti contoh membuat course yang memastikan isinya itu paling bagus. Yang membuat course-nya itu paling bagus, membuat brain AI-nya paling bagus ketika membuat course, yang membuat visualisasi dari course-nya, yang membuat demo dari penggunaan course-nya, yang membuat platformnya jadi lebih bagus lagi. Ini semua dilakukan oleh Gavin Kurniawan dan intinya dia adalah orang memproduksi semua produknya. Nah, lalu setelah itu ada Agnes Araceli. Agnes Araceli ini adalah bisa dibilang orang media. Ya, dia yang fokus untuk membuat media kita menjadi besar dan membuat video-video yang berkualitas, video-video yang bagus. Mostly pekerjaannya adalah editing dan juga productions. Contoh, dia yang memegang kamera, dia yang editing video, dia yang membuat visualisasi semuanya bagus, editingnya super bagus, dan membantu di bagian-bagian uploading dan segalanya. Nah, dia yang akan menghandle di situ karena memang skill set dia ada di situ dan hasilnya memang bagus. Lalu ada Livia Amelia. Livia Amelia ini bisa dibilang adalah sekretaris utama dan wakil utama dari founder nomor 1 Stephen Quick. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Livia ini adalah asisten. Dia bisa diminta tolong untuk upload ini, misal upload story. Karena kami percaya media yang berjalan itu media yang aktif dan rutin posting sesuatu, kayak seperti story, posting, reels, and everything. Rutin membalas komen, chat, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, Livia Amelia ini selain tugasnya adalah membantu Agnes Araceli mostly, dia itu orang yang menjadi asisten.
Livia Amelia ini biasanya ditugaskan untuk memposting video dan juga membuat klip dari video long yang sudah diposting sebelumnya menjadi video shorts. Jadi medianya aktif. Lalu juga ada Tenny Suryadi. Tenny Suryadi ini mostly pekerjaannya adalah admin. Admin dari apa? Admin dari misal online shop nantinya. Dan dari summary yang kita jual. Terus juga dari platform yang kita buat. Admin utamanya itu adalah Gavin Kurniawan dan juga Tenny Suryadi. Karena apa? Karena dari platform yang kita buat, yang sudah kita buat sebelumnya, itu Gavin Kurniawan lah yang membuat course-nya. Produknya dia yang membuat, sekaligus dia akan mengupload di situ. Nah, Tenny Suryadi ini akan menjadi admin ketika ada komplain dan ada sesuatu yang error, ada pembelian, mencatat keuangannya. Ini akan dilakukan semua oleh Tenny Suryadi nantinya. Nah, walaupun kita ini berlima adalah pemula dan keluarga kecil, tapi saya yakin kita bisa solid walaupun masih banyak kekurangan dan saling membantu, membahu satu sama lain juga. Kita ini bisa nantinya untuk menjadi besar, saya yakin 100%, karena memang mentality dari Different Network Academy ini, kita adalah super duper duper confident. Kita ini orang-orang yang memiliki vision dan kita memiliki keyakinan kalau kita bisa. Jadi tidak apa-apa untuk saat ini kita saling membantu satu sama lain jika memang diperlukan. Kita bisa lebih jadi fleksibel, tapi tetap pekerjaan utama kita itu yang sudah saya sebutkan tadi. Dan founder-founder ini memiliki visi misi yang sama, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah, kami semua di sini percaya bahwa Indonesia itu belum sepintar itu. Dan kita itu selalu memiliki prinsip, yaitu just make it exist first, then we will make it pretty later. Jadi apa-apa itu kita harus gas dulu, mulai dulu. Baru nanti kita pikirkan untuk membuatnya jadi lebih cantik. Karena langkah utama itu is segalanya. Nah, maka dari itu di sini kita itu semua berani untuk mengambil resiko. Lalu kita semua di sini percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini akan berhasil nantinya, dan kita itu akan sukses untuk membanggakan orang tua kita, terutama keluarga kita. Nah, jadi untuk sekarang kita benar-benar all in ke artificial intelligence, mengambil asymmetrical bet, dan betting nanti AI akan besar di kedepannya. Lalu kami percaya Indonesia itu belum sepintar itu dan perlu untuk dibuat gebrakan yang besar. Maka dari itu menjual apapun di Indonesia itu sebenarnya masih sangat mudah. Ada loophole yang sangat besar yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa generate money, untuk money-nya itu berguna bagi orang lain nantinya. Tujuan kita utamanya adalah money, dan untuk negara kami membuat gebrakan besar, dan kami percaya orang Indonesia itu masih cukup mudah untuk di settings dengan algoritma. Jadi mereka sangat oriented terhadap apa kata masyarakat dan masih mudah terpengaruh oleh algoritma. Jadi kita akan memanfaatkan loophole di situ dan juga membuat cara berpikir mereka itu berubah menuju ke lebih positif. Tidak apa-apa jika ada perdebatan, jika ada yang tidak setuju, kita tidak peduli karena kita tahu vision kita itu bagus untuk negara kita dan untuk mereka sendiri. Kita akan bantu mereka hingga akhirnya mereka itu sadar.
walaupun kita mengajarnya cukup keras dan kita cukup tegas, nantinya mereka yang akan sadar sendiri bahwa apa yang kami katakan itu benar dan itu baik untuk mereka. Nah, di sini tujuan kita yang sudah kita planning itu plannya itu cukup sederhana. Yang kita bahas dari tujuan akhirnya dulu nantinya. Target utama kita itu nanti simple plan. Targetnya itu adalah seperti skool.com, skool.com. Itu membuat basically yang sama persis seperti itu, namun berbasis di Indonesia dan dibuat untuk Indonesia. Di situ orang bisa membesarkan komunitas mereka sendiri, apapun itu. Bisa membuat course mereka sendiri, apapun itu. Namun kita hanya memotong dari platform fee. Dan kita bisa berjualan produk kita sendiri juga di situ, dan additional features untuk apa yang kita bangun nantinya. Ini adalah plan paling terakhir dari Different Network Academy dan Different Network. Terus sekarang kita berpindah ke langkah awal untuk memulainya. Road path untuk ke situ itu belum clear karena kondisi kita saat ini belum ada modalnya. Dan bagaimana cara kita memulai segalanya ini? Yang pertama itu kita membangun sebuah platform untuk kita berjualan sendiri produk kita, benar-benar fokus ke itu saja. Platformnya adalah yang kemarin Anda sudah bantu saya untuk bangun, yaitu differentnetworkacademy.com. Anda bisa analisa sendiri, di situ kita berbuat apa dan posting apa. Basically adalah tempat kita berjualan course kita. Karena ketika saya membuat video tentang AI di TikTok, itu banyak orang yang minta untuk saya membuka kelas. Maka dari situ saya memang bertekad untuk membuka kelas. Tapi di sini strategi kita agak unik. Yang pertama, kita akan jual kelasnya itu per modul dan juga ada sistem subscription-nya seperti yang sudah Anda tahu. Misal per modul berisi 10 video dan beberapa teks page seperti Anthropic Academy. Itu kita jual seharga kopi Starbucks. Dan kita akan bermain quantity. Di sini uniknya adalah kita itu tidak hanya berjualan di platform kita saja. Kita itu akan berjualan di platform-platform lain yang besar seperti Udemy, Coursera, Skool.com dan lain-lainnya. Kita akan berjualan di semuanya yang bisa. Itu bertujuan untuk apa? Misal di Udemy anggap saja terkena tax 10% atau 20%. Nah, kita di situ akan kita jual harga yang lebih mahal 10 hingga 20%. Nah, itu bertujuan untuk di situ kita juga bisa promosi platform kita sendiri. Jadi, kita memanfaatkan nama-nama platform yang sudah besar, kita menjual nama kita, dan nanti siapa tahu orang malah pergi ke platform kita untuk mencari tahu dan membelinya dari situ langsung. Jadi, kita win-win situation. Kita mau laku di Udemy juga tidak masalah, laku di platform kita sendiri juga tidak masalah. Itu rencana yang sangat-sangat indah. Dan either way kita menang. Karena di Udemy juga atau Coursera juga kita mendapatkan uangnya, hanya dipotong biaya platform mereka. Nah, itu rencana awalnya sesimpel kita ini menjual modul kita dengan skills kita dan kerjasama kita. Seperti contoh sekarang yang kita lakukan, Stephen Quick berjualan, fokus di personal branding. Gavin membuat produknya, Agnes Araceli editing course-nya dan menyatukan
visual-visual dan juga demo yang dilakukan Gavin Kurniawan, lalu Livia Amelia menjadi clipper dan juga menjadi asisten utama dan sosmed, lalu Teni Suryati sebagai admin. Ini bentuk paling awal dari kita, dan kita tambahkan lagi dengan memperkuat semua sosial media kita, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, X, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ini adalah rencana awalnya, dan kita juga sudah mulai menyicil untuk membangun Discord, yaitu untuk utama karena kita ini nantinya akan menjadi bentuk culture. Karena saya percaya yang sukses zaman sekarang itu semuanya berbentuk culture. Anda bisa cek sendiri, seperti Anthropic memiliki Discord server untuk orang-orang yang suka vibe coding, culture vibe coding. Lalu Akademi Kripto yang culture-nya adalah kesuksesan kripto. Andrew Tate yang berjualan culture juga, mereka sukses dari situ, dan culture-nya orang-orang yang ingin sukses dan menjadi real man. Kita juga sama, kita akan memainkan game seperti itu. Kita akan membangun culture kita, komunitas kita sendiri di Discord, dan Discord-nya itu berisi hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan mempertemukan orang-orang seperti ini. Tujuannya untuk berdiskusi, bertukar ide, misal ada sharing dan promosi satu sama lain, ada sharing startup, orang-orang bisa berinvestasi startup, dan ini kita baru mulai untuk membangun komunitasnya juga di selang waktu yang ada ketika sudah membuat modul yang lain. Tapi prioritas utama adalah tetap produk modulnya ini, yang nantinya kita akan tambahkan satu fitur, yaitu juga menjual summary-nya dari modul tersebut dengan harga yang murah, tapi orang bisa langsung membeli summary-nya untuk di-unlock. Nah, ini adalah langkah utama dan bentuk pertama, versi pertama dari Different Network sebelum kita lanjut ke jenjang-jenjang yang lainnya, menuju ke tujuan utama kita. Nah, lalu juga ada bentuk yang paling akhir lagi setelah tadi, yaitu tempat orang berjualan community. Yang ini masih ide, namun saya belum tahu cara eksekusinya bagaimana, belum terpikir. Ini ide yang nanti paling terakhir tujuan kita, yaitu saya bercita-cita memiliki sebuah platform yang unik, yang benar-benar baru, fresh, dimanapun, terutama di Indonesia ini. Saya ingin membuat meta baru, yaitu saya terinspirasi ini dari Polymarket dan juga CEO-nya Polymarket yang jadi youngest billionaire. Saya ingin membuat platform di mana orang itu bisa put money, easy to put money there, dan orang-orang itu bisa memiliki sebuah startup secara bersamaan dan ownership-nya secara bersamaan. Misal ada sebuah startup yang mau launching di aplikasi kami, mereka bisa melakukan penggalangan dana di situ, dan semua investor bisa memiliki kepemilikan, misal memiliki kepemilikan 1%, bahkan sampai 0,%, ada yang berapa puluh persen, itu bisa, tergantung harganya di harga berapa. Nah, di situ ada gabungan dari orang-orang yang memilikinya. Nah, setelah itu ketika untung ya akan dikembalikan. Nah, jadi startup harus menjelaskan proyek mereka di situ dan apa saja prospek kedepannya dan penggalangan dana di situ. Nah, kita sebagai platform hanya menjual dan kita tidak melakukan apapun, kita hanya memotong dari platform fee saja setiap adanya transaksi. Misal ada investor yang melakukan transaksi 2% dari sebuah startup, ya kita ambil berapa puluh persen dari situ. Begitu saja.
mudah sekali, simple dan sangat fresh idenya, dan nanti ini akan jadi bentuk akhir dari impian kami. Ini fresh, unik, dan dimanapun belum ada, dan memiliki kepemilikan dari sebuah startup itu tentu saja sangat seru. Dan mencari startup baru, pasti orang-orang berpikir bahwa ini adalah salah satu jalan untuk menuju keuntungan, karena startup yang baru mau mulai dan memang serius untuk menggalang dana, kita akan lakukan testing dan juga authentication dan juga filtering dulu tentunya. Bukan hanya sekedar ngasal post lalu scam, itu tidak boleh terjadi. Kita akan pikirkan nanti belakangan, tapi itu adalah ide utamanya dan bentuk paling terakhir kita nanti. Ide ini sangat bagus, apalagi jika sukses berjalan. Oke, jadi kita ini memiliki rencana awal yang cukup bisa dibilang sederhana. Dari 5 orang yang bekerja sama ini, kita membagi tugas kita seperti yang sudah saya jelaskan, dan sekarang saya ingin membuat roadmap-nya dengan jelas. Nah, roadmap awalnya adalah sebuah platform yang bisa kita menjual course di situ, course buatan kita sendiri, dan course-nya itu Anda bisa analisa dari files CloudMD yang sudah saya berikan kepada Anda. Di sini filesnya ini berisi tentang seluruh web app yang sudah kita bangun dan apa saja fungsinya. Anda analisa dari situ. Nah, web app ini basically adalah tempat kita untuk menjual dan mempromosikan course kita. Nah, di samping itu kita juga akan menjual course kita ini di platform-platform lain yang besar seperti Coursera, Udemy, School.com, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak hanya berfokus ke platform kita, tapi kita fokus ke semua platform yang ada, kita sebarluaskan. Di situ rencana awal kita, yaitu membuat video course kita sendiri. Dan di sini saya ingin menjelaskan di bagian pembuatan videonya ini, nanti secara teknis akan diajarkan oleh kita bersama-sama. Jadi tidak spesifik siapa yang harus mengajar dan membuat videonya bagaimana. Nah, model videonya ini seperti anthropic.com di bagian course-nya. Nah, ini jadi kadang ada yang berupa teks, kadang ada yang berupa video, kadang ada yang berupa video demo dan dicampur dengan teks. Sama seperti yang sudah kita buat di platform. Nanti yang diupload di platform-platform lain juga seperti itu, sama. Lalu setelah itu kita akan jual di manapun itu, dan hasilnya ini pasti semuanya bahasa Indonesia dan pasti paling bagus di Indonesia. Nah, yang kedua di sini saya ingin membahas cara awal kita berjualan. Jadi di sini kita akan fokus Stephen Quick sebagai founders utama itu akan menjadi main salesman-nya. Salesman-nya bagaimana? Kita akan membuat personal branding yang nanti tujuan akhirnya kita semua bisa personal branding semuanya. Namun di awal ini kita fokus kepada Stephen Quick dulu sebagai founder utama dan Gavin Kurniawan. Jadi kita akan pecah sebagai dua. Stephen Quick ini akan menjadi, bisa dibilang seperti Timothy Ronald. Dia adalah orang yang membuat konten dengan creating urgencies dan membuat orang berpikir, oh oke, ini kita harus membeli course-nya sebelum kita terlambat. Jadi Stephen Quick ini memberikan situasi dunia saat ini seperti itu, seperti Timothy Ronald persis. Dan Gavin Kurniawan ini akan membuat video-video tentang teknisnya. Jadi dia yang akan membuat orang itu believe kalau kita memang ada skills untuk di dunia artificial intelligence ini, dan dia yang akan membuat video-video teknis untuk
ketika artificial intelligence ini didemokan. Nah, dengan dua ini saya percaya itu sudah paket lengkap untuk kita mulai berjualan. Satu menjual urgencies dan satu menjual teknis. Jadi orang percaya dan orang merasa butuh. Nah, untuk kontennya kita akan pecah menjadi 3, yaitu satu di account Stephen Quick, satu di account Gavin Kurniawan, dan satu lagi kita akan membuat account Different Network Academy. Nah, di account Different Network Academy ini yang akan diupload itu apa? Yang akan diupload itu adalah carousel dan juga berita-berita AI terkini yang paling update. Carousel dari berita itu, dan misal seperti adanya PHK di mana-mana karena AI, lalu Microsoft memecat karyawan menggantikannya dengan AI, itu kan creating urgencies juga tujuannya. Nah, kita akan update dengan berita-berita paling menarik saat ini, dan itu adalah tujuannya dari carousel ini. Dan memang kita harus membuat sosial media kita semuanya terlihat aktif dan komunitas yang berkembang. Nah, lalu ada juga cara kita berjualan yang lain, yaitu dengan menciptakan komunitas. Kami yakin dengan komunitas ini semuanya bisa besar, dan semuanya itu diawali dengan komunitas yang mana kita buat di Discord. Dan Discord ini akan mengarahkan ke segalanya. Setelah kita leads mereka ke Discord, kita juga akan arahkan ke website yang kita punya, dan di situ juga akan ada forum-forum dan orang-orang bisa berdiskusi di situ, menemukan satu sama lain, dan mereka akan sama-sama membuat project bersama. Mereka bisa bertemu dengan koneksi-koneksi yang ingin belajar AI lainnya, dan lain-lain layaknya komunitas yang berkembang sebagai komunitas yang menuju ke paling besar di Indonesia. Jadi itu adalah tujuan-tujuan utama kita dan tujuan utama terdekat kita. Lalu konten-konten yang kita buat juga semuanya akan diedit, setelah itu di-upload, dan Gavin Kurniawan yang akan membuat visualisasinya ketika ada memerlukan demo dan visuals ketika praktek di komputer. Nah, lalu setelah itu tujuan kita ke depannya pastinya akan lebih banyak lagi, namun kita fokus ke satu tujuan awal ini dulu, yaitu menjual course kita. Nah, di tujuan akhirnya nanti ada banyak ide yang sudah muncul, namun ini dibelakangkan dulu, ini untuk nanti sekali. Yaitu apa? Yaitu membuat sebuah platform di mana itu mirip sekali dengan skool.com, skool.com, yaitu orang bisa mengembangkan komunitas mereka sendiri di situ, persis seperti skool.com namun khusus untuk Indonesia. Dan kedepannya kita akan mengambil saja dari platform free. Kita tidak perlu lagi membuat course kita sendiri, dan juga mereka bisa invest di situ di sebuah platform yang sedang berkembang. Ini adalah rencana akhir kita dan yang akan kita discuss nanti. Tapi sekarang kita berfokus ke apa yang sudah kita lakukan dulu dan apa yang di depan mata kita dulu. Kita jual AI di Indonesia dan menuju Indonesia berkembang, dan saya percaya artificial intelligence ini akan besar, dan asymmetric path akan selalu menjadi penopang kita. Dan saya juga sedang berfokus di platform kita yang sudah jadi, yaitu differentnetworkacademy.com ini. Yaitu apa? Yaitu fokus untuk menambahkan subscription yang bisa kita ciptakan di dalamnya, yang membuat fitur-fitur ini orang itu sangat ingin membuat dan membeli fiturnya, membeli fitur-fitur yang kita sediakan, dan pastikan fitur-fitur ini benar-benar bagus. Saya sedang berfokus di situ juga. Jadi basically kita mengembangkan platform kita, mengembangkan personal branding kita, dan mengembangkan apa yang kita jual, yaitu course. Namun personal branding di sini akan tetap menjadi yang utama karena ini adalah long term gain, dan personal branding kita percaya adalah leverage terbesar ketika nanti sudah jadi. Jadi personal branding ini wajib diutamakan dan selalu jaga martabat kita dan kevaliditasannya. Nah, Different Network ini itu memiliki structure yang awalnya itu dibangun oleh 5 founder utama. Tapi ada satu founder yang benar-benar dia adalah
yang memulai segalanya, yaitu Stephen Quick. Lalu co-foundernya ada Gavin Kurniawan. Lalu ada Agnes Araceli. Lalu ada Livia Amelia. Lalu ada Tenny Suryadi. Nah, kami percaya dari 5 orang ini itu kita sudah cukup untuk memulai dulu setidaknya. Walau nanti kita ketika sudah besar, kita pasti bisa memanfaatkan waktu orang lain dan membuat orang lain bekerja untuk kita pastinya. Dan juga menggunakan tools-tools AI yang lebih bagus lagi, lebih canggih lagi untuk membantu kinerja kita supaya kita itu efisien dan kita keep it simple, always keep it simple. Kita efisien, perusahaan kita itu harus efisien, dan ketika AI tools bisa menggantikan manusia, maka kita akan gunakan untuk menggantikannya. Nah, dari 5 founder ini kita percaya bahwa skill set dari mereka itu sangat-sangat penting. Karena founder utama itu kita percaya kita itu mengerjakan sesuatu, kita harus berfokus kepada kekuatan kita masing-masing. Contoh, di Indonesia ini saya yakin banyak sekali orang tua murid yang ketika anaknya mendapatkan nilai 95 di matematika dan mendapatkan nilai 90 di mata pelajaran IPA, lalu mendapatkan nilai 70 di pelajaran bahasa Inggris, orang tua di luar sana akan mengikutkan anaknya bimbel dan juga les bahasa Inggris. Jadi orang-orang di luar sana dan orang-orang NPC di luar sana itu justru fokus kepada kelemahan diri mereka dan juga anaknya. Kelemahan diri mereka fokus di situ dan melupakan kekuatannya. Nah, kita ini kontrarian, jadi kita justru berpikir terbalik. Kalau kita ini harus berfokus kepada kekuatan kita dan kita maksimalkan di situ. Itu adalah cara berpikir leader kita, yaitu saya. Nah, maka dari itu kita membagi tugasnya ini juga sesuai dengan apa yang kita masing-masing paling kuat dan paling maksimum pekerjaannya ketika kita melakukannya masing-masing. Ketika kita do it juga kita happy, kita tidak berasa seperti kita bekerja, namun kita berasa itu seperti taman bermain kita, tapi menghasilkan banyak sekali uang. Nah, maka dari itu leader kami itu membagi kami tugas sesuai dengan kekuatan kami dan yang memang kami ahli di situ. Nah, yang pertama, founder utama ini Stephen Quick ini dia akan menjadi salesman utama. Sales itu bukan berarti door to door, walaupun bisa dilakukan, namun salesnya ini dalam artian personal branding yang kuat, konten media yang besar, dan menyediakan platform, menyediakan membangun komunitas yang sangat-sangat besar. Itu semua part of the sales. Kayak berjualan, cara membuat description, cara membuat video-video yang menarik dan mengconvince orang-orang, karena memang itu keahliannya. Seperti membuat konten rajin di sosial media, lalu bekerja membuat video, dan pemasaran-pemasaran lainnya. Tapi dengan cara yang modern seperti yang dilakukan oleh contohnya Andrew Tate dan Timothy Ronald. Nah, Stephen Quick ini memiliki keahlian di situ, maka tugas ini dialokasikan ke Stephen Quick. Dia juga yang membuat platform ini berjalan dan ada. Nah, selain daripada itu, dia juga menjadi leadernya, alfanya dari segalanya untuk mengatur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang kedua adalah Gavin Kurniawan. Gavin Kurniawan ini bisa dibilang adalah orang produknya. Karena kami percaya ketika ada satu otak di baliknya
dan ada satu yang pandai mengeksekusinya, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Nah, maka dari itu Gavin ini adalah orang produknya. Dia yang akan fokus membuat produk jadi lebih baik. Dia yang akan berfokus membuat segalanya jadi lebih baik. Terutama produk kita. Seperti contoh membuat course yang memastikan isinya itu paling bagus. Yang membuat course-nya itu paling bagus. Membuat brain AI-nya paling bagus ketika membuat course. Yang membuat visualisasi dari course-nya. Yang membuat demo dari penggunaan course-nya, yang membuat platformnya jadi lebih bagus lagi. Ini semua dilakukan oleh Gavin Kurniawan, dan intinya dia adalah orang memproduksi semua produknya. Nah, lalu setelah itu ada Agnes Araceli. Agnes Araceli ini adalah bisa dibilang orang media. Ya, dia yang fokus untuk membuat media kita menjadi besar dan membuat video-video yang berkualitas, video-video yang bagus. Mostly pekerjaannya adalah editing dan juga productions. Contoh, dia yang memegang kamera, dia yang editing video, dia yang membuat visualisasi semuanya bagus, editingnya super bagus, dan membantu di bagian-bagian uploading dan segalanya. Nah, dia yang akan menghandle di situ karena memang skill set dia ada di situ dan hasilnya memang bagus. Lalu ada Livia Amelia. Livia Amelia ini bisa dibilang adalah sekretaris utama dan wakil utama dari founder nomor 1 Stephen Quick. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena Livia ini adalah asisten. Dia bisa diminta tolong untuk upload ini, misal upload story. Karena kami percaya media yang berjalan itu media yang aktif dan rutin posting sesuatu, kayak seperti story, posting, reels, and everything. Rutin membalas komen, chat, dan lain-lain. Nah, maka dari itu Livia Amelia ini selain tugasnya adalah membantu Agnes Araceli mostly, dia itu orang yang menjadi asisten. Livia Amelia ini biasanya ditugaskan untuk memposting video dan juga membuat klip dari video long yang sudah diposting sebelumnya menjadi video shorts. Jadi medianya aktif. Lalu juga ada Tenny Suryadi. Tenny Suryadi ini mostly pekerjaannya adalah admin. Admin dari apa? Admin dari misal online shop nantinya. Dan dari summary yang kita jual. Terus juga dari platform yang kita buat. Admin utamanya itu adalah Gavin Kurniawan dan juga Tenny Suryadi. Karena apa? Karena dari platform yang kita buat, yang sudah kita buat sebelumnya, itu Gavin Kurniawan lah yang membuat course-nya, produknya dia yang membuat, sekaligus dia akan mengupload di situ. Nah, Tenny Suryadi ini akan menjadi admin ketika ada komplain dan ada sesuatu yang error, ada pembelian, mencatat keuangannya. Ini akan dilakukan semua oleh Tenny Suryadi nantinya. Nah, walaupun kita ini berlima adalah pemula dan keluarga kecil, tapi saya yakin kita bisa solid walaupun masih banyak kekurangan, dan saling membantu, membahu satu sama lain juga. Kita ini bisa nantinya untuk menjadi besar, saya yakin 100%, karena memang mentality dari Different Network Academy ini, kita adalah super duper duper confident. Kita ini orang-orang yang memiliki vision dan kita memiliki keyakinan kalau kita bisa. Jadi tidak apa-apa untuk saat ini kita saling membantu satu sama lain jika memang diperlukan. Kita bisa lebih jadi fleksibel, tapi tetap pekerjaan utama kita itu yang sudah saya sebutkan tadi. Dan founder-founder ini memiliki visi misi yang sama, seperti yang sudah saya jelaskan dari awal. Nah, kami semua di sini percaya bahwa
Indonesia itu belum sepintar itu, dan kita itu selalu memiliki prinsip, yaitu just make it exist first, then we will make it pretty later. Jadi apa-apa itu kita harus gas dulu, mulai dulu, baru nanti kita pikirkan untuk membuatnya jadi lebih cantik. Karena langkah utama itu is segalanya. Nah, maka dari itu di sini kita itu semua berani untuk mengambil resiko. Lalu kita semua di sini percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini akan berhasil nantinya, dan kita itu akan sukses untuk membanggakan orang tua kita, terutama keluarga kita. Nah, jadi untuk sekarang kita benar-benar all in ke artificial intelligence, mengambil asymmetrical bet, dan betting nanti AI akan besar di kedepannya. Lalu kami percaya Indonesia itu belum sepintar itu, dan perlu untuk dibuat gebrakan yang besar. Maka dari itu menjual apapun di Indonesia itu sebenarnya masih sangat mudah. Ada loophole yang sangat besar yang kita bisa manfaatkan untuk kita bisa generate money, untuk money-nya itu berguna bagi orang lain nantinya. Tujuan kita utamanya adalah money, dan untuk negara kami membuat gebrakan besar, dan kami percaya orang Indonesia itu masih cukup mudah untuk di settings dengan algoritma. Jadi mereka sangat oriented terhadap apa kata masyarakat, dan masih mudah terpengaruh oleh algoritma. Jadi kita akan memanfaatkan loophole di situ, dan juga membuat cara berpikir mereka itu berubah menuju ke lebih positif. Tidak apa-apa jika ada perdebatan, jika ada yang tidak setuju, kita tidak peduli, karena kita tahu vision kita itu bagus untuk negara kita dan untuk mereka sendiri. Kita akan bantu mereka hingga akhirnya mereka itu sadar. Walaupun kita mengajarnya cukup keras dan kita cukup tegas, nantinya mereka yang akan sadar sendiri bahwa apa yang kami katakan itu benar dan itu baik untuk mereka. Nah, di sini tujuan kita yang sudah kita planning itu, plannya itu cukup sederhana. Yang kita bahas dari tujuan akhirnya dulu nantinya. Target utama kita itu nanti simple plan. Targetnya itu adalah seperti skool.com, skool.com. Itu membuat basically yang sama persis seperti itu, namun berbasis di Indonesia dan dibuat untuk Indonesia. Di situ orang bisa membesarkan komunitas mereka sendiri, apapun itu. Bisa membuat course mereka sendiri, apapun itu. Namun kita hanya memotong dari platform fee. Dan kita bisa berjualan produk kita sendiri juga di situ, dan additional features untuk apa yang kita bangun nantinya. Ini adalah plan paling terakhir dari Different Network Academy dan Different Network. Terus sekarang kita berpindah ke langkah awal untuk memulainya. Road path untuk ke situ itu belum clear, karena kondisi kita saat ini belum ada modalnya. Dan bagaimana cara kita memulai segalanya ini? Yang pertama itu kita membangun sebuah platform untuk kita berjualan sendiri produk kita, benar-benar fokus ke itu saja. Platformnya adalah yang kemarin
Anda sudah bantu saya untuk bangun, yaitu differentnetworkacademy.com. Anda bisa analisa sendiri, di situ kita berbuat apa dan posting apa. Basically adalah tempat kita berjualan course kita. Karena ketika saya membuat video tentang AI di TikTok, itu banyak orang yang minta untuk saya membuka kelas. Maka dari situ saya memang bertekad untuk membuka kelas. Tapi di sini strategi kita agak unik. Yang pertama, kita akan jual kelasnya itu per modul dan juga ada sistem subscription-nya seperti yang sudah Anda tahu. Misal per modul berisi 10 video dan beberapa teks page seperti Anthropic Academy. Itu kita jual seharga kopi Starbucks. Dan kita akan bermain quantity. Di sini uniknya adalah kita itu tidak hanya berjualan di platform kita saja. Kita itu akan berjualan di platform-platform lain yang besar seperti Udemy, Coursera, School.com, dan lain-lainnya. Kita akan berjualan di semuanya yang bisa. Itu bertujuan untuk apa? Misal di Udemy anggap saja terkena tax 10% atau 20%. Nah, kita di situ akan kita jual harga yang lebih mahal 10 hingga 20%. Nah, itu bertujuan untuk di situ kita juga bisa promosi platform kita sendiri. Jadi, kita memanfaatkan nama-nama platform yang sudah besar, kita menjual nama kita, dan nanti siapa tahu orang malah pergi ke platform kita untuk mencari tahu dan membelinya dari situ langsung. Jadi, kita win-win situation. Kita mau laku di Udemy juga tidak masalah, laku di platform kita sendiri juga tidak masalah. Itu rencana yang sangat-sangat indah. Dan either way kita menang. Karena di Udemy juga atau Coursera juga kita mendapatkan uangnya, hanya dipotong biaya platform mereka. Nah, itu rencana awalnya sesimpel kita ini menjual modul kita dengan skills kita dan kerjasama kita. Seperti contoh sekarang yang kita lakukan, Stephen Quick berjualan, fokus di personal branding, Gavin membuat produknya, Agnes Araceli editing course-nya dan menyatukan visual-visual dan juga demo yang dilakukan Gavin Kurniawan, lalu Livia Amelia menjadi clipper dan juga menjadi asisten utama dan sosmed, lalu Tenny Suryati sebagai admin. Ini bentuk paling awal dari kita. Dan kita tambahkan lagi dengan memperkuat semua sosial media kita, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, X, dan lain-lain. Nah, maka dari itu, ini adalah rencana awalnya dan kita juga sudah mulai menyicil untuk membangun Discord, yaitu untuk utama karena kita ini nantinya akan menjadi bentuk culture. Karena saya percaya yang sukses zaman sekarang itu semuanya berbentuk culture. Anda bisa cek sendiri seperti Anthropic memiliki Discord server untuk orang-orang yang suka vibe coding, culture vibe coding. Lalu Akademi Kripto yang culture-nya adalah kesuksesan kripto. Andrew Tate yang berjualan culture juga, mereka sukses dari situ dan culture-nya orang-orang yang ingin sukses dan menjadi real man. Kita juga sama, kita akan memainkan game seperti itu. Kita akan membangun culture kita, komunitas kita sendiri di Discord, dan Discord-nya itu berisi hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan mempertemukan orang-orang seperti ini tujuannya. Untuk berdiskusi, bertukar ide, misal ada sharing dan promosi satu sama lain. Ada sharing startup, orang-orang bisa berinvestasi startup. Dan ini kita baru mulai untuk membangun komunitasnya juga. Di selang waktu yang ada ketika sudah membuat modul yang lain. Tapi prioritas utama adalah tetap produk modulnya ini yang nantinya kita akan tambahkan satu fitur, yaitu juga menjual
summary-nya dari modul tersebut dengan harga yang murah, tapi orang bisa langsung membeli summary-nya untuk di-unlock. Nah, ini adalah langkah utama dan bentuk pertama, versi pertama dari different network sebelum kita lanjut ke jenjang-jenjang yang lainnya, menuju ke tujuan utama kita. Nah, lalu juga ada bentuk yang paling akhir lagi setelah tadi, yaitu tempat orang berjualan community. Yang ini masih ide, namun saya belum tahu cara eksekusinya bagaimana, belum terpikir. Ini ide yang nanti paling terakhir tujuan kita, yaitu saya bercita-cita memiliki sebuah platform yang unik, yang benar-benar baru, fresh, dimanapun, terutama di Indonesia ini. Saya ingin membuat meta baru, yaitu saya terinspirasi ini dari Polymarket dan juga CEO-nya Polymarket yang jadi youngest billionaire. Saya ingin membuat platform di mana orang itu bisa put money, easy to put money there, dan orang-orang itu bisa memiliki sebuah startup secara bersamaan dan ownership-nya secara bersamaan. Misal ada sebuah startup yang mau launching di aplikasi kami, mereka bisa melakukan penggalangan dana di situ, dan semua investor bisa memiliki kepemilikan, misal memiliki kepemilikan 1%, bahkan sampai 0,%, ada yang berapa puluh persen, itu bisa, tergantung harganya di harga berapa. Nah, di situ ada gabungan dari orang-orang yang memilikinya. Nah, setelah itu ketika untung ya akan dikembalikan. Nah, jadi startup harus menjelaskan proyek mereka di situ dan apa saja prospek kedepannya dan penggalangan dana di situ. Nah, kita sebagai platform hanya menjual dan kita tidak melakukan apapun, kita hanya memotong dari platform fee saja setiap adanya transaksi. Misal ada investor yang melakukan transaksi 2% dari sebuah startup, ya kita ambil berapa puluh persen dari situ. Begitu saja, mudah sekali, simple, dan sangat fresh idenya. Dan nanti ini akan jadi bentuk akhir dari impian kami. Ini fresh, unik, dan dimanapun belum ada. Dan memiliki kepemilikan dari sebuah startup itu tentu saja sangat seru. Dan mencari startup baru, pasti orang-orang berpikir bahwa ini adalah salah satu jalan untuk menuju keuntungan. Karena startup yang baru mau mulai dan memang serius untuk menggalang dana, kita akan melakukan testing dan juga authentication dan juga filtering dulu tentunya. Bukan hanya sekedar ngasal post lalu scam. Itu tidak boleh terjadi. Kita akan pikirkan nanti belakangan, tapi itu adalah ide utamanya dan bentuk paling terakhir kita nanti. Ide ini sangat bagus, apalagi jika sukses berjalan. Oke, jadi kita ini memiliki rencana awal yang cukup bisa dibilang sederhana. Dari 5 orang yang bekerja sama ini, kita membagi tugas kita seperti yang sudah saya jelaskan. Dan sekarang saya ingin membuat roadmap-nya dengan jelas. Nah, roadmap awalnya adalah sebuah platform yang bisa kita menjual course di situ, course buatan kita sendiri. Dan course-nya itu Anda bisa analisa dari files CloudMD yang sudah saya berikan kepada Anda. Di sini filesnya ini berisi tentang seluruh web app yang sudah kita bangun dan apa saja fungsinya. Anda analisa dari situ. Nah, web app ini basically adalah tempat kita untuk menjual dan mempromosikan course kita. Nah, di samping itu kita juga
akan menjual course kita ini di platform-platform lain yang besar seperti Coursera, Udemy, School.com, dan lain-lainnya. Jadi kita tidak hanya berfokus ke platform kita, tapi kita fokus ke semua platform yang ada, kita sebarluaskan. Di situ rencana awal kita, yaitu membuat video course kita sendiri. Dan di sini saya ingin menjelaskan di bagian pembuatan videonya ini, nanti secara teknis akan diajarkan oleh kita bersama-sama. Jadi tidak spesifik siapa yang harus mengajar dan membuat videonya bagaimana. Nah, model videonya ini seperti anthropic.com di bagian course-nya. Nah, ini jadi kadang ada yang berupa teks, kadang ada yang berupa video, kadang ada yang berupa video demo dan dicampur dengan teks. Sama seperti yang sudah kita buat di platform. Nanti yang diupload di platform-platform lain juga seperti itu, sama. Lalu setelah itu kita akan jual di manapun itu, dan hasilnya ini pasti semuanya bahasa Indonesia dan pasti paling bagus di Indonesia. Nah, yang kedua di sini saya ingin membahas cara awal kita berjualan. Jadi di sini kita akan fokus Stephen Quick sebagai founders utama itu akan menjadi main salesman-nya. Salesman-nya bagaimana? Kita akan membuat personal branding. Yang nanti tujuan akhirnya kita semua bisa personal branding semuanya. Namun di awal ini kita fokus kepada Stephen Quick dulu sebagai founder utama dan Gavin Kurniawan. Jadi kita akan pecah sebagai dua. Stephen Quick ini akan menjadi, bisa dibilang seperti Timothy Ronald. Dia adalah orang yang membuat konten dengan creating urgencies dan membuat orang berpikir, oh oke, ini kita harus membeli course-nya sebelum kita terlambat. Jadi Stephen Quick ini memberikan situasi dunia saat ini seperti itu, seperti Timothy Ronald persis. Dan Gavin Kurniawan ini akan membuat video-video tentang teknisnya. Jadi dia yang akan membuat orang itu believe kalau kita memang ada skills untuk di dunia artificial intelligence ini, dan dia yang akan membuat video-video teknis untuk ketika artificial intelligence ini didemokan. Nah, dengan dua ini saya percaya itu sudah paket lengkap untuk kita mulai berjualan. Satu menjual urgencies dan satu menjual teknis. Jadi orang percaya dan orang merasa butuh. Nah, untuk kontennya kita akan pecah menjadi 3, yaitu satu di account Stephen Quick, satu di account Gavin Kurniawan, dan satu lagi kita akan membuat account Different Network Academy. Nah, di account Different Network Academy ini yang akan diupload itu apa? Yang akan diupload itu adalah carousel dan juga berita-berita AI terkini yang paling update. Carousel dari berita itu, dan misal seperti adanya PHK di mana-mana karena AI, lalu Microsoft memecat karyawan menggantikannya dengan AI. Itu kan creating urgencies juga tujuannya. Nah, kita akan update dengan berita-berita paling menarik saat ini, dan itu adalah tujuannya dari carousel ini. Dan memang kita harus membuat sosial media kita semuanya terlihat aktif dan komunitas yang berkembang. Nah, lalu ada juga cara kita berjualan yang lain, yaitu dengan menciptakan komunitas. Kami yakin dengan komunitas ini semuanya bisa besar, dan semuanya itu diawali dengan komunitas yang mana kita buat di Discord. Dan Discord ini akan mengarahkan ke segalanya. Setelah kita leads mereka ke Discord, kita juga akan arahkan ke website-website yang kita punya, dan di situ juga akan ada forum-forum dan orang-orang bisa berdiskusi di situ, menemukan satu sama lain, dan mereka akan sama-sama membuat project bersama. Mereka bisa bertemu dengan koneksi-koneksi yang ingin belajar AI lainnya, dan lain-lain, layaknya komunitas yang berkembang sebagai komunitas yang menuju ke paling besar di Indonesia. Jadi itu adalah tujuan-tujuan utama kita dan tujuan utama terdekat kita. Lalu konten-konten yang kita buat juga semuanya akan diedit, setelah itu di-upload,
dan Gavin Kurniawan yang akan membuat visualisasinya ketika ada memerlukan demo dan visual ketika praktek di komputer. Nah, lalu setelah itu tujuan kita ke depannya pastinya akan lebih banyak lagi, namun kita fokus ke satu tujuan awal ini dulu, yaitu menjual course kita. Nah, di tujuan akhirnya nanti ada banyak ide yang sudah muncul, namun ini dibelakangkan dulu, ini untuk nanti sekali. Yaitu apa? Yaitu membuat sebuah platform di mana itu mirip sekali dengan skool.com, skool.com, yaitu orang bisa mengembangkan komunitas mereka sendiri di situ, persis seperti skool.com namun khusus untuk Indonesia, dan kedepannya kita akan mengambil saja dari platform free. Kita tidak perlu lagi membuat course kita sendiri, dan juga mereka bisa invest di situ di sebuah platform yang sedang berkembang. Ini adalah rencana akhir kita dan yang akan kita discuss nanti. Tapi sekarang kita berfokus ke apa yang sudah kita lakukan dulu dan apa yang di depan mata kita dulu. Kita jual AI di Indonesia dan menuju Indonesia berkembang, dan saya percaya artificial intelligence ini akan besar dan asymmetric path akan selalu menjadi penopang kita. Dan saya juga sedang berfokus di platform kita yang sudah jadi, yaitu differentnetworkacademy.com ini. Yaitu apa? Yaitu fokus untuk menambahkan subscription yang bisa kita ciptakan di dalamnya, yang membuat fitur-fitur ini orang itu sangat ingin membuat dan membeli fiturnya. Membeli fitur-fitur yang kita sediakan dan pastikan fitur-fitur ini benar-benar bagus. Saya sedang berfokus di situ juga. Jadi basically kita mengembangkan platform kita, mengembangkan personal branding kita, dan mengembangkan apa yang kita jual, yaitu course. Namun personal branding di sini akan tetap menjadi yang utama karena ini adalah long term gain, dan personal branding kita percaya adalah leverage terbesar ketika nanti sudah jadi. Jadi personal branding ini wajib diutamakan dan selalu jaga martabat kita dan kevaliditasannya.